Pemirsa, lantas kemudian apakah kegiatan pembekalan para menteri kabinet di Akademi Militer ini efektif menunjang kinerja para menteri? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Selamat pagi Pak Gun Gun. Pagi Pak Gun Gun. Selamat pagi. Ya Pak Gun Gun, bagaimana sih Anda melihat pembekalan para menteri kabinet di Akademi Militer Magelang ini? Ya, ini kan pengondisian instrumental ya oleh presiden yang punya background militer ya. Dan bawaan personal serta pengalaman kepemimpinan Pak Prabowo itu sepertinya sedang diupayakan diimplementasikan di awal-awal kekuasaannya. Dengan cara misalnya lebih cepat memberikan pembekalan sekaligus ada pengondisian instrumental atau istilahnya instrumental conditioning di Magelang lewat pendadaran ya. Dan ini sebenarnya biasa dalam tradisi kepemimpinan militer. Instrumental conditioning seperti ini biasa mencakup 3 hal. Pertama itu knowledge, kemudian yang kedua itu lebih pada penyamaan yang disebut dengan mental dan sikap ya. Kemudian yang ketiga tentu ini hubungannya dengan kepemimpinan atau leadership ya yang mungkin sedang diupayakan untuk menyamakan frekuensi atau menyamakan orientasi langkah ya gerak kabinet merah putih ini 5 tahun ke depan melalui penyamaan banyak hal begitu. Pak Gun Gun, kalau tadi Anda katakan ini biasa dilakukan di kepemimpinan militer, tapi di pemerintahan urgensinya sebenarnya seperti apa? Ya, sebenarnya yang paling urgent itu koordinasi leading sektor kementerian-kementerian ya. Tentu yang urgent itu mulai dari presiden harusnya meminta para Menko untuk mengefektifkan koordinasi kementerian-kementerian teknis yang banyak nomenklatur baru. Itu sebenarnya bagi saya yang paling urgent. Tapi oke lah. Karena presiden kan menjadikan ini sebagai pintu awal ya, selain pembekalan kemarin di Hambalang dan kemudian dilanjutkan di Magelang, saya pikir kita harus menghormati ya apa yang kemudian menjadi cara ya, karena ini kan cara dari presiden baru dengan gaya barunya. Tidak ada yang sia-sia menurut saya kalau dimanfaatkan optimal untuk hal-hal yang memang strategis bagi kerja kabinet merah putih. Catatannya adalah apa yang kemudian menjadi prioritas dalam konteks 100 hari pertama kabinet merah putih. Kemudian yang kedua langkah-langkah strategiknya seperti apa, terutama untuk mengorkestrasi ya besarnya gerbong kabinet merah putih. Jadi menurut saya di pertemuan di Magelang, kalau ditanya urgensinya apa, harusnya lebih pada skema ya, bagaimana skema paling efektif dan paling efisien dalam memastikan ya semua yang kemudian dibentuk ini tidak menjadi masalah baru di awal pemerintahannya begitu, melainkan bisa langsung efektif ya bekerja dengan tentu caranya yang kemudian Pak Prabowo inginkan. Nah, pertemuan Magelang harusnya selain semacam sebut aja pendekatan-pendekatan fisik, pendekatan-pendekatan pengetahuan, juga ada pendekatan-pendekatan strategik, terutama dalam konteks sistem organisasi dan tata kelola kementerian. Mungkin ini perlu dicari formula yang paling cepat, karena kan banyak juga menteri yang belum tahu kantornya ada di mana, SOTK-nya kayak apa, politik anggaran untuk menunjang kementerian yang bersangkutan seperti apa, sehingga kemudian saya agak khawatir kalau misalnya tidak cepat disinkronisasi, dikoordinasikan, diorkestrasi dengan baik, itu fungsi ya, terutama tata kelola organisasi dengan sistem dan subsistem yang menunjangnya itu tidak mudah. Bisa 6 bulan, bisa setahun tuh, padahal 5 tahun kabinet bekerja itu tidak lama ya. 1 tahun pertama mungkin fungsi konsolidasi, 2, 3, 4 baru kemudian kerja produktif untuk kementerian, dan tahun kelima udah disibukkan dengan kontestasi di 5 tahun yang akan datang.
Oleh karena itu maka harus ada quick wins, harus ada quick response ya. Terutama misalnya dengan memastikan bahwa kementerian dengan nomenklatur-nomenklatur baru itu bisa langsung fungsional ya, bukan hanya jumlahnya yang banyak dari sisi personil yang mengisi menteri dan wakil menteri, tetapi juga fungsionalisasi kementerian baru yang difokuskan, dipisahkan, direorganisasi. Bahkan nanti tentu akan berdampak pada realokasi dan redistribusi orang atau sebut aja ASN-ASN di sejumlah kementerian yang bersangkutan. Terlebih kalau misalnya kementerian-kementerian itu memerlukan struktur ya, seperti misalnya dirjen, direktur, kasubdit dan lain sebagainya sampai di ASN-ASN yang harus kemudian tentu direalokasi dari kementerian-kementerian lain begitu. Lalu Pak, kenapa lokasinya harus di Magelang di Akademi Militer dan juga bahkan para menteri ini disebutkan nanti akan tidur di tenda. Sebenarnya untuk apa? Karena kan kalau misalnya terkait dengan rapat kabinet dan lain sebagainya bisa dilakukan di Istana Merdeka atau mungkin di Hambalang seperti kemarin. Ya ini ya, yang tadi saya sebut di awal, sepertinya memang posisinya adalah bukan semata-mata koordinasi kabinet, ini semacam pengondisian instrumental ya, mungkin psikologis, mental, termasuk juga beberapa mungkin skill yang dibutuhkan dalam konteks leadership. Persis ini kan cara kerja kepemimpinan militer di mana ada apa namanya, satu tempat kebersamaan dibangun, kemudian loyalitas itu dikasih trigger begitu ya, entah itu mungkin dengan apa namanya, tingkatan atau yang disebutkan gradasi intensitas komunikasi dengan model, kalau di militer kan model komando ya, biasanya itu kan ada upaya-upaya untuk memastikan bahwa seluruh anak buah itu komit, loyal begitu. Kemudian juga biasanya kalau di militer kan ada latihan fisiknya. Saya nggak tahu di Magelang ini para menteri juga apakah ada itu. Tapi yang jelas kalau ada tenda-tenda seperti yang dibangun adalah chemistry kan, kebersamaan yang ya ada bagusnya juga ketika memang mungkin ada materi-materi yang meminta para menteri itu monoloyalitas gitu ya kepada presiden. Karena sejarah Republik ini menunjukkan salah satu problem tata kelola kementerian di Indonesia itu soal loyalitas pada orang yang berada di puncak hierarki otoritas, yaitu yang namanya presiden. Kenapa menjadi problem? Karena fragmentasi kekuatan politik ya yang luar biasa. Menteri dan wakil menteri itu kan bukan hanya didistribusikan dari satu partai, tak melainkan dari banyak partai. Dan kalau kita lihat layernya itu paling tidak ada 3 kan. Pertama layer partai politik ya, orang-orang yang berasal dari partai politik. Kemudian yang kedua orang-orang yang berasal dari tim relawan dan tim sukses yang belum tentu juga orang partai politik. Kemudian yang ketiga baru kelompok profesional, teknokrat, yang bisa saja murni profesional dan teknokrat atau juga proksi dari kekuatan real politik seperti partai. Meskipun misalnya labelingnya adalah bisa akademisi, bisa korporasi, atau punya pengalaman portofolio korporasi dan lain-lain. Gitu. Dengan beragam layer itu, apakah kegiatan ini bisa efektif membangun kekompakan antar kementerian? Saya tidak yakin dalam satu momen itu bisa apa namanya benar-benar langsung efektif gitu ya. Ini butuh hal lain ya sebenarnya. Bahwa ini bagus dan harus kita ya beri apresiasi ya, kita apresiasi sebagai salah satu cara kan. Tiap pemimpin kan punya caranya sendiri-sendiri. Tapi jangan sampai kemudian juga lupa bahwa sebenarnya hal yang paling krusial dan fundamental lagi adalah memastikan yang disebut dengan tadi SOTK ya. Karena begini, mungkin kalau di militer kan udah jelas ya, satu komando dan berjenjang ya, sehingga kemudian mudah melakukan instrumental conditioningnya. Berbeda dengan kabinet. Kabinet ini kan fragmented ya, banyak sekali kekuatan yang menyokong dan di tengah fenomena multipartaisme ekstrim di Indonesia, di mana partai itu sangat beragam dan kabinet ini kan kabinet gemuk ya, yang terdiri dari politik akomodasi yang luar biasa.
Maka menurut saya dua hal yang paling penting juga di awal adalah komunikasi politik ya dengan lintas kekuatan, terutama misalnya dengan kekuatan-kekuatan yang menjadi penyokong, sebut aja dalam tanda petik menjadi sekarang bagian dari the ruling party begitu ya. Nah itu penting sekali. Kemudian yang kedua adalah memastikan agenda-agenda lewat komunikasi intra dan intergovernment. Intragovernment misalnya bisa horizontal, antar kementerian, itu horizontal ya, kemudian vertikal dengan presiden. Jadi apa yang menjadi prioritas misalnya kementerian-kementerian dalam 100 hari atau 1 semester awal 1 tahun gitu. Sehingga kemudian di waktu cepat itu bisa melahirkan public trust, karena kan sekarang selain apresiasi itu juga banyak catatan kritis terkait dengan komposisi kabinet yang sangat gemuk ya, mengulang gemuknya kabinet Dwi Kora yang disempurnakan atau kabinet Dwi Kora II tahun 1966. Ini kementerian yang jauh, menteri dan wakil menteri yang jumlahnya di atas 100. Kalau kemudian itu menjadi realitas hari ini dari kabinet merah putih, maka jawabannya adalah apakah jumlahnya yang banyak itu berkorelasi positif dengan produktivitas. Kan bagi publik nggak penting di mana bertemunya, mau di Magelang, mau di Hambalang, mau di Istana, mau di IKN, itu bukan jadi persoalan publik. Itu kan hanya cara dari presiden untuk melakukan pengondisian instrumentalnya. Yang diharapkan dari publik karena sekarang ini sudah dilantik. Dan setelah dilantik itu saatnya publik bertanya apa yang sudah dihasilkan, maka indikator capaian paling tidak ya dari indikator-indikator awalnya itu dibutuhkan. Kan memang juga publik tidak bisa melakukan jumping conclusion pemerintahan ini sukses atau gagal dalam 100 hari atau dalam 1 semester atau setahun, karena kan pemerintahan punya waktu 5 tahun. Tetapi indikator itu kan bisa diraba, indikator itu bisa dilihat, KPI-nya itu bisa dilihat dari 100 hari, 1 semester, 1 tahun pertama, untuk menunjukkan bahwa apakah pemerintahan ini punya FCR yang tepat, finding, conclusion, recommendation untuk problem solving pemerintahan saat ini dan 5 tahun ke depan. Begitu. Berarti untuk instrumental conditioning dan juga monoloyalitas ya Pak, kita sama-sama nantikan ya bagaimana jalannya dari perkemahan Akademi Militer di Magelang saat lagi. Terima kasih pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.